Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altera Mara Edila dengan NIM 080112824934 akan menjelaskan soal dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi yang pertama itu ada program menghitung faktorial. Untuk deskripsi programnya, yang pertama mulai, lalu pesan variabel n dan f di memori dengan tipe data integer, lalu inputkan n, lalu inisialisasikan f sama dengan 1. Lalu jika n lebih kecil dari 0, maka cetak faktorial tidak berlaku untuk bilangan negatif. Lalu jika tidak, maka masuk ke perulangan for, yaitu i sama dengan 1. Selama kondisi i lebih kecil sama dengan n, maka operasikan f sama dengan f dikali i. Misalnya, n sama dengan 3, cek apakah 1 kurang dari sama dengan 3. Jika iya, maka f sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1, lalu i++ sama dengan 2. Cek lagi kondisi apakah 2 lebih kecil sama dengan 3. Jika iya, maka f sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu i++ sama dengan 3. Lalu cek lagi kondisi apakah 3 kurang dari sama dengan 3. Jika iya, maka f sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu i++ sama dengan 4. Cek lagi apakah 4 kurang dari sama dengan 3. Jawabannya tidak, maka keluar dari perulangan. Lalu tampilkan faktorialnya dan program pun berakhir. Lalu untuk sudukutnya, variabel nfi dengan tipe data integer, lalu mulai, write, cetak, masukkan angka, lalu simpan di n, inisialisasikan f sama dengan 1. Jika n kurang dari 0, maka tampilkan atau cetak faktorial tidak berlaku untuk bilangan negatif. Jika tidak, maka untuk kondisi i sama dengan 1 ke n, maka f sama dengan f dikali i sama dengan i plus 1. Lalu n if. Tampilkan faktorialnya dari perhitungan f ini tadi. Lalu program pun berakhir. Untuk flowchartnya, dimulai dari start, lalu inputkan n, lalu proses f sama dengan 1, lalu kondisi jika n lebih kecil dari 0, maka jika iya, faktorialnya tidak berlaku untuk bilangan negatif. Jika tidak, maka masuk ke kondisi perulangan, yaitu i sama dengan 1 untuk n. Jika iya, maka lakukan proses yaitu f sama dengan f dikali 1, lalu i++, dan balik lagi ke sini, ke perulangan, sampai jika dia tidak, maka keluarkan output dari f. Lalu program pun berakhir. Untuk programnya langsung saja kita coba di code blocks. Kita ketikkan include iostream, lalu enter. Include iostream ini adalah header dari program C++. Lalu using namespace std semikolon. Using namespace std ini mendeklarasikan pada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang ada di std. Lalu enter in main. Nah, in main ini adalah fungsi utama yang dibatasi oleh kurung kurawal. Langsung saja kita masukkan in n, f, i, semikolon. Ini maksudnya mendeklarasikan variabel n, f, dan i dengan tipe data integer. Lalu kita enter, cout, masukkan angka, semikolon. Nah, ini maksudnya tampilkan masukkan angka pada layar. Lalu kita enter, cin n, semikolon. Nah, kalau untuk cin ini artinya simpan apa yang dimasukkan oleh pengguna di variabel n. Lalu enter, f sama dengan 1.
Ini maksudnya inisialisasikan F sama dengan 1. Lalu masuk ke kondisi, yaitu jika N lebih kecil atau kurang dari 0, maka tampilkan Cout, tampilkan faktorial tidak berlaku untuk bilangan negatif. Semikolon. Ini kita buat dia jadi baris baru, berarti n-line semikolon. Nah, ini maksudnya tampilkan faktorial tidak berlaku untuk bilangan negatif jika kondisi n ini kurang dari 0. Lalu untuk kondisi yang lainnya atau jika tidak, maka kita ketikkan else, buka kurung, maka lakukan ini. Untuk I sama dengan 1, untuk, ini maksudnya untuk inisialisasi I sama dengan 1, semikolon, jika kondisi I ini kurang dari sama dengan N, semikolon, I plus, buka kurung, F sama dengan F dikali I, semikolon. Nah, ini maksudnya itu untuk inisialisasi I sama dengan 1, jika kondisi I ini kurang dari sama dengan N, maka lakukan perubahan, yaitu F sama dengan F dikali I, lalu ke I++ untuk melakukan perulangannya. Lalu Cout. Cout faktorialnya titik 2 F semikolon. Nah, ini maksudnya tampilkan pada layar yaitu faktorialnya dari hasil perulangan F ini. Nah, langsung saja untuk membuktikannya kita run. Misalnya masukkan angka ya, misalnya kita memasukkan 3, lalu enter, maka faktorialnya 6. Nah, maksud dari output yang dikeluarkan ini, kita tadi kan memasukkan n-nya ini 3 nih, n-nya ini 3, sebentar, n-nya ini 3, jadi program itu akan mengecek, I-nya ini kan pertama tuh 1, jadi 1 kurang dari sama dengan 3, maka lakukan ini, berarti F sama dengan F dikali I, F-nya ini 1, berarti ini sama saja dengan 1 dikali I, F sama dengan 1 dikali I, hasilnya kan sama dengan 1, lalu lakukan lagi nih perulangan, I++, tadi kan I++, tadi I-nya itu sama dengan 1, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, berarti I-nya 2. Lalu program disuruh lagi mengecek apakah 2 ini kurang dari N. N-nya tadi 3, apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Iya, jika iya, maka lakukan lagi nih perubahan yang ini, yaitu F sama dengan F dikali I. Tadi kan F-nya tadi dapat 1, jadi dikalikan I-nya tadi 2, berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Maka program akan mengecek I++ lagi. I++ sama dengan tadi I-nya 2, lalu ditambah 1 berarti I-nya 3. Lalu setelah itu program akan mengecek apakah 3 itu kurang sama dengan 3. Jika iya, maka program akan melakukan
perubahan yang ini, yaitu F sama dengan 2 dikali 3. Karena F-nya tadi dari sebelumnya itu 2 dan I-nya itu 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu lakukan lagi I plus plus ini perulangan. Program akan mengecek apakah tadi I plus I-nya itu 3 ditambah 1 berarti 4. Jadi apakah 4 kurang sama dengan 3? Tidak. Jika tidak, maka keluar dari perulangan. Makanya dapatlah nih, jika kita memasukkan N-nya ini 3, maka faktorialnya itu adalah 6. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.